Jumpa lagi kita acara ngobrol-ngobrol politik dan negara. Nah, ini sekarang sedang rame-rame di Amerika. Presiden Trump, walaupun sudah selesai menjabat, masih juga dilakukan proses impeachment. Impeachment itu proses pemberhentian presiden. Memang kalau di Amerika sedikit berbeda dengan kita di Indonesia. Ya, Presiden Trump walaupun sudah selesai menjabat, tetapi tetap diimpeach oleh atau berusaha diimpeach oleh anggota-anggota Kongres dari Partai Demokrat, karena salah satu fungsi dari impeachment adalah bahwa seseorang presiden yang sudah diimpeach tidak bisa lagi menjadi calon dalam pemilihan presiden berikutnya. Nah, kita tahu Presiden Trump baru 1 kali menjabat, karena itu pada dasarnya dia bisa saja menjadi calon lagi 4 tahun lagi kalau di Amerika. Tapi kalau dia di-impeach, maka Presiden Trump tidak bisa lagi mencalonkan diri pada pemilu 4 tahun berikutnya. Nah, di Indonesia pertanyaannya adalah apakah kita di Indonesia ketika pemilihan presiden secara langsung bisakah Presiden di Republik Indonesia dilakukan impeachment, diberhentikan? Jawabannya bisa. Sama juga di Amerika. Bahkan kalau kita lihat artikel di Undang-Undang Dasar sesudah dilakukan perubahan, itu pasal tentang impeachment boleh dikata meniru, mengikuti apa yang menjadi pasal tentang impeachment di dalam konstitusi Amerika. Di Amerika dikatakan syarat impeachment itu kalau presiden melakukan apa? Treason, pengkhianatan kepada negara, bribery, penyuapan, kemudian juga high crimes, kejahatan berat, dan kemudian misdemeanor, perbuatan tercela. Ini keempatnya ini kemudian dalam konstitusi kita juga diadopsi menjadi pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, kemudian kejahatan berat, serta perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Kalau perbuatan tercela itu kalau pada waktu ini ada Trump juga dikenakan perbuatan tercela. Waktu Clinton juga yang dilakukan impeachment itu juga selain kebohongan kepada Kongres itu dianggap sebagai high crimes dan juga perbuatan tercela. Nah, karena itu di Indonesia juga presiden yang sedang menjabat bisa saja impeach jika melakukan 1 dari 5 hal yang tadi disebutkan di dalam pasal Undang-Undang Dasar setelah dilakukan amandemen. Untuk itu, kalau di Indonesia, saya kira mirip-mirip juga di Amerika adalah bahwa DPR kemudian memberikan tuntutan, menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dari 5 hal tersebut, kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, dan jika ke Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ini juga Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap 5 hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen, maka kemudian dibawa ke MPR. MPR lah yang kemudian menentukan apakah presiden atau memutuskan dengan 3/4 hadir, lalu kemudian 2/3 menyatakan setuju, maka presiden diberhentikan. Nah, memang ini berbeda dengan konsep Undang-Undang Dasar 45 sebelumnya di amandemen, ketika presiden sebagai mandataris MPR. Maka sebagai mandataris MPR yang menilai apakah presiden telah melanggar ataupun tidak menjalankan amanah dari MPR. Tapi itu ketika presiden dipilih oleh MPR. Itu sebabnya misalnya Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS waktu itu. Kalau Presiden Soeharto kan dia mengundurkan diri sendiri. Tetapi kalau Presiden Habibie ditolak pertanggungjawabannya, kira-kira begitu. Kalau Presiden Gus Dur itu karena beliau membuat dekret presiden yang kemudian membubarkan parlemen, dan kemudian parlemen memutuskan untuk memberhentikan presiden.
Tapi kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen, jelas bahkan bahwa presiden bisa diimpeach jika dan hanya jika kalau presiden itu melakukan pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, pelanggaran hukum berat, dan yang terakhir adalah perbuatan tercela. Nah, yang terakhir ini yang seringkali dikatakan apa yang dimaksud perbuatan tercela. Ini perbuatan tercela ini sangat luas sifatnya, tetapi karena itu keputusannya adalah keputusan politik di DPR maupun di MPR. Maka tidak gampang presiden itu jika dipilih langsung oleh rakyat kemudian diberhentikan begitu saja. Harus ada prosedur-prosedurnya yang jelas dan kesalahannya pun harus diperjelas pula, tetapi tetap memang keputusannya adalah keputusan politik. Demikian.